Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Triana di Semarang. Mbak Triana itu menceritakan, atau Mbak Tri gitu ya. Mbak Tri itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Jadi pada saat itu Mbak Tri baru menikah, belum memiliki seorang anak. Dan ya, usia pernikahan yang relatif cukup singkat waktu itu, hanya sekitar 2 minggu. Nah, pada waktu itu pemicunya itu Mbak Tri juga bingung gitu ya. Kenapa tiba-tiba itu begini? Mbak Tri kan memang masih kerja ya, setelah menikah itu masih bekerja dan dijemput sama suaminya. Kebetulan Mbak Tri sendiri itu pulangnya malam sekitar jam 8. Dijemput sama suaminya seperti biasa. Mbak Tri pun tidak ada firasat yang buruk apapun. Semuanya dari pagi ya kondisinya lancar dan sebagainya. Seneng lah intinya nungguin suami itu ngejemput Mbak Tri. Dan tiba-tiba setelah dijemput, Mbak Tri itu memang melihat ada satu keanehan sama suaminya. Loh, kok suamiku diem aja? Sempat ditanya, "Mas, kamu kenapa, Mas?" Itu suaminya cuman begitu doang jawabannya, itu sinis. "Loh, aku salah apa ya? Ya wis lah, aku ndak mau ribut di jalan gitu ya. Nanti kalau misal ada masalah, ya diomongin lah sama suamiku di rumah aja," pikirnya si Mbak Tri. Akhirnya apa? Ya Mbak Tri ngebonceng suaminya, ngebonceng, yes, ikut bonceng suaminya, diboncengin gitu ke sana jalan. Mbak Tri bingung, loh ini mau kemana ya? Mbak Tri pun nanya akhirnya, "Mas, kita mau kemana ya Mas ya? Kita ndak pulang Mas." Suaminya ditanya diem aja. Mbak Tri pun mulai curiga, ini suamiku atau bukan sih? "Mas, ini kamu kan Mas?" Ditanya begitu ya si suaminya. "Ya terus siapa kalau bukan aku?" gitu kan. Jawabannya itu sinis. "Ini kita mau kemana Mas? Udah kamu diem aja." Tuh bilang begitu. Dan akhirnya apa? Setelah menempuh jarak yang lumayan cukup jauh, hampir 1 jam perjalanan. Jadi begini, misal rumahnya Mbak Tri itu di titik A, tempatnya bekerja itu di titik B, itu berapa kilometer. Nah ini pergi itu menjauh ke sana, ke titik C yang hampir 1 jam itu tadi dengan kecepatan yang lumayan cukup cepat. Ini kita mau kemana sih Mas? Nah di situ suaminya berhenti. "Kamu jujur," kata si suaminya. "Kamu ini kan," ya intinya itu suaminya menuduh Mbak Tri itu selingkuh dengan, intinya selingkuh lah begitu ya. Dan Mbak Tri ya sampai nangis-nangis menjelaskan, "Aku ndak pernah Mas, aku ndak tahu, sumpah sama sekali aku nggak ngerti. Aku bingung apa yang kamu omongin." Tapi suaminya tetap nggak terima waktu itu. Dan dengan teganya gitu ya, di situ pun akhirnya Mbak Tri itu tahu suaminya itu seperti itu karakternya, dan aku nggak bisa terima dibegitukan gitu ya. Mbak Tri sempat dipukul tentu saja, dan yang jahatnya lagi tuh apa? Mbak Tri ditinggalin di pinggir jalan di sana, di daerah yang antah berantah. Mbak Tri ndak tahu ini aku lagi di mana. Aku ndak pernah main-main ke daerah yang seperti ini. Itu daerah yang sepi. Ya tapi sepinya bukan kayak hutan gitu, enggak. Memang ada perkampungan gitu kan. Cuman kondisi udah malam waktu itu. Ya relatif lumayan cukup sepi. Ndak ada kendaraan apapun. Tukang ojek pun ndak ada. Orang dagang pun ndak ada. Bener-bener daerah itu yang sepi. Ada juga paling kendaraan lewat. Yo Mbak Tri gak mau minta tolong sama kayak gitu ya, kendaraan lewat. Takutnya salah orang minta tolongnya, nanti malah diapa-apain. Akhirnya apa? Suaminya itu ninggalin Mbak Tri sendirian di sana. Sakit hati katanya. "Aku itu sakit hati banget dibegitukan. Oke, katakanlah aku dipukul. Itu masih bisa tak maafin," kata Mbak Tri. "Cuman aku ditinggalkan seperti ini, di tempat yang begini, aku nggak terima gitu kan. Aku nggak terima." Udah benar-benar sakit hati. Mbak Tri pun nangis di sana hampir 1 jam juga. Dan waktu itu akhirnya malam pun berjalan,
Mbak Tri pun udah nggak tahu lah itu jam berapa gitu ya, nggak sempat mikirin masalah jam, tapi ya itu Mbak Tri aja pulang jam 8, perjalanan itu hampir 1 jam kira-kira, dan dia menangis itu di sana itu juga kurang lebih hampir 1 jam, jadi ya mungkin udah jam 10, jam 11 malam kali ya, terlunta-lunta gitu ya, di daerah yang sama sekali Mbak Tri itu nggak tahu, sendirian. Ini kalau misalnya ada orang jahat bagaimana, kalau misal aku digodain sama setan gimana, ya sempat kepikirannya tuh kayak gitu. Dan daripada aku berdiri di pinggiran jalan raya seperti ini kan mengundang gitu ya, mengundang, takutnya ada orang iseng lewat ngelihat aku sendirian, nanti dia apa-apain, dan mungkin dikiranya aku siapa, perempuan kayak gimana gitu. Akhirnya apa, Mbak Tri pun jalan sebentar dan memasuki sebuah gang, jalanan kampung lah seperti itu ya. Masuklah Mbak Tri ke sana, dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng yang muter-muter di samping saya ini bawang gorengnya Wiji, bikinan sendiri, bawang goreng kualitas premium, tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Tri tadi. Dengan perasaan sedih, perasaan sakit hati, dia memasuki kampung tersebut. Sepi, tidak ada satu orang pun. Sampai mungkin kurang lebih sekitar, ini terus masuk ke sana gitu ya. Pokoknya aku jalan ke sana. Mungkin sekitar 50 meter lah. Itu di sebelah kanan ada kayak semacam rumah dengan kondisi gelap. Dan di depannya itu ada halamannya. Ada pohon, entah pohon besar, kayaknya sih pohon mangga waktu itu ya. Mbak Tri pun masuk ke halaman itu ada rumah besar di sana. Aku nggak mau tidur di tempat yang terang atau begini, itu kan nanti mengundang juga. Udahlah, aku ke rumah itu aja. Nah, itu ada sebuah rumah tua yang memang di bagian terasnya itu nggak ada lampu, nggak ada apa, dan rumah itu terlihat gelap. Mbak Tri pun ke sana mendekat. Rumah ya dalam kondisi yang nggak bersih tentu saja. Di di terasnya. Terasnya udah pakai keramikan seperti itu, udah direnov lah rumah tersebut. Ya meskipun termasuk bersih, tapi kan debu gitu ya, debunya itu lumayan cukup tebal. Akhirnya ya dibersih-bersihkan sedapatnya sama Mbak Tri. Dia pun karena capek, habis menangis, habis perjalanan, emosi nggak stabil, Mbak Tri pun istirahat, rebahan di sana, berharap nggak ada siapapun yang melihat sampai pagi hari. Kalau pagi hari mungkin aku akan lebih mudah minta tolong sama seseorang, minta antar atau bagaimana. Aku juga bawa duit, tapi kalau malam-malam begini enggak lah gitu ya. Biasanya orang itu pikirannya itu berubah kalau malam hari, pikirnya Mbak Tri. Jadi dia memutuskan untuk istirahat di sana. Saat memutuskan istirahat, baru sekitar 5 menit lah, Mbak Tri itu udah merem ya, membayangkan sakit hati itu ya. Tiba-tiba pintu itu dibuka, jegrek dari dalam. Keluarlah seorang perempuan yang masih muda, mungkin usia sekitar 25 kayak gitu ya. Mbak Tri itu lebih tua beberapa tahun. Nah, si perempuan itu ya boleh dibilang seumuran, tapi Mbak Tri merasa aku tuh lebih tua gitu ya. Nah, si perempuan itu pun keluar dari rumah tersebut dan menyapa Mbak Tri. Mbak, kok tidurnya di luar? Jangan di luar, nanti dingin. Sini masuk aja, kata si wanita tadi. Akhirnya apa? Mbak Tri pun bangun. Mbak, nun sewu, saya minta maaf. Saya numpang istirahat di sini. Iya, ndak apa-apa, tapi jangan di luar seperti itu, Mbak. Sini masuk, kata si itu ya Mbak tadi ya. Mbak Tri pun akhirnya masuk. Nah, rumah itu begitu masuk, ternyata lampunya itu udah dinyalakan, cuman pakai lampu bolam, lampu kuning seperti itu ya. Jadi nggak terlalu terang banget, bukan lampu putih, lampu neon atau lampu LED gitu. Lampunya lampu bolam. Ya wajar, rumah tua mungkin listriknya juga nggak terlalu besar gitu kan. Akhirnya sudah, si Mbak Tri pun duduk di sana, dipersilahkan, ada sebuah sofa, dan disitulah, karena teras itu kan gelap, di ruang tamu itu ada penerangan bolam itu tadi. Di sana Mbak Tri melihat perempuan yang nyuruh Mbak Tri itu masuk. Perempuan dengan rambut potongan itu pendek, seperti kayak potongan cowok begitu. Dan
kondisinya itu kotor, kata Mbak Tri. Kondisinya itu kotor, kayak, mohon maaf lah, kayak orang yang mengalami gangguan jiwa dan hidup lama di jalanan seperti itu. Dilihat dari bajunya, dilihat dari kulitnya, itu ya kayak gitu, kotor seperti itu ya. Mbak Tri pun jadi khawatir di sana dan silakan Mbak, duduk aja di sini. Kalau mau istirahat ya di sini aja di dalam, jangan di luar, kata si itu ya. Iya Mbak, terima kasih. Meskipun ini tawaran yang bagus, tapi menurut Mbak Tri, aku kok perasaanku rada-rada nggak enak gitu ya. Soalnya kok orangnya begitu ya. Dan saya tinggal dulu sebentar ya Mbak ya. Si Mbak itu masuk ke dalam sana. Belum lama lah, semenit 2 menit tiba-tiba si Mbak itu keluar lagi. Membawa minuman, membawa cemilan. Cemilannya itu pisang. Sama itu, dibawain minuman Mbak. Barangkali Mbaknya lapar, haus, ini saya sediakan nih. Dan si perempuan itu kondisinya itu udah mandi, udah bersih, celing, kata si Mbak itu. Duh, Mbaknya ternyata cantik gitu. Kulit bersih, putih, rambut pendek seperti itu. Ini tuh cantik banget ternyata si wanita ini, kata si Mbak Tri dalam hati. Dan si perempuan itu setelah ini ya, ngasih ini, sungguhan itu, si perempuan itu pun duduk di depan Mbak Tri di sofa di sana. Silakan Mbak, di ini ya seadanya seperti ini. Iya Mbak, terima kasih. Saya ndak enak jadi merepotkan. Ndak apa-apa Mbak, kalau misal mau istirahat aja. Tapi kalau memang belum mengantuk, ada yang pengen diceritakan, ya saya masih siap mendengar ceritanya Mbak. Apa yang terjadi Mbak? Ya diawali dengan pertanyaan seperti itu. Nah, setelah diawali dengan pertanyaan seperti itu, Mbak Tri merasa rasa-rasanya beban ini memang terlalu berat. Kalau misal aku emban sendiri, meskipun sebenarnya Mbak Tri itu enggan bercerita, tapi entah kenapa bawanya ya sudahlah, enggak apa-apa gitu ya Mbak. Saya habis ada masalah Mbak sama suami, katanya. Oh, sama suami, gimana ceritanya Mbak? Ya dipancing-pancing terus. Akhirnya Mbak Tri pun menceritakan kejadian malam itu. Berawal dari sesuatu yang gak ada apa-apa, tiba-tiba suaminya bersikap begitu dan melakukan tindakan senekat itu ya. Si Mbak Tri itu ditinggalkan di jalan sampai berakhir di rumah tersebut. Ada harapan sebenarnya suamiku balik lagi, cuma nakut-nakutin aku doang. Itu bakal aku maafin Mbak, tapi aku tunggu di sana sampai 1 jam, suamiku nggak pernah balik. Artinya ya sudahlah, kata si Mbak Tri. Udahlah, aku di sini aja, kata. Aku kesini akhirnya masuk ke dalam kampung bingung, terus aku ngeliat, oh ada rumah kayaknya bisa buat ngumpet Mbak. Maaf ya Mbak ya, saya jadi numpang tiduran di situ. Oh, enggak apa-apa. Si perempuan itu pun dengan baiknya ya menanggapi ceritanya Mbak Tri, meskipun tanpa ngasih pendapat apapun, tapi dia tuh mendengarkan sampai akhirnya si wanita tadi pun permisi. Mbak, silakan Mbak istirahat di sini. Kalau mau di kamar juga boleh, katanya. Nggak usah, nuwun sewu, saya di sini aja gitu ya. Saya mohon maaf ya. Mbak Tri itu mau turun ke bawah ke lantai gitu. Mbak jangan, Mbaknya tidur di sofa, nggak apa-apa, katanya begitu kan. Itu ada bantal-bantalnya gitu ya. Bantal-bantalnya dipakai akhirnya sama Mbak. Mbak maaf ya Mbak ya. Iya, istirahat ya Mbak ya, kata si itu. Dan si perempuan itu pun bangun, keluar ke sana, balik lagi ke dalam ruang tengah ke situ. Dan oh ya, sebelumnya sempat nanya, Mbak, lampunya mau dinyalakan atau dimatikan? Terserah Mbaknya aja, kata Mbak Tri. Mbak Tri lebih nyaman gelap, dan ternyata memang bener lampu dimatikan. Cetrek, gelap lagi. Oh ya wis lah, cuman ada lampu itu seolah-olah dari ruang belakang sana. Gelap, tapi ya nggak gelap-gelap banget lah. Dari kamar juga sepertinya ada lampu. Nah, udah Mbak Tri kan berusaha untuk istirahat ya. Nah, saat dia mau istirahat tersebut, mata udah merem, udah hampir les kayak gitu, udah mau tidur. Tiba-tiba Mbak Tri itu mendengar suara. Ada suara
orang gerem-gerem, suara berat semacam itu. Mbak Tri kan jadi kebangun, itu suara apa ya? Tapi itu hanya sebentar, dan akhirnya Mbak Tri pun tertidur di sana. Tidur bener-bener pules, tapi kebangun-bangun. Pules gitu kan, saking capeknya. Cuma nanti kebangun lagi, ingat, aduh aku berantem sama suamiku, sudahlah aku ngantuk, tidur lagi gitu kan. Dan bangun-bangun itu subuh. Subuh Mbak Tri udah bangun, dia pun duduk di sofa tersebut, masih gelap-gelapan ya. Orangnya belum pada bangun. Aku mau keluar, ya udah enak gitu kan. Lah udahlah aku tungguin aja di sini. Ditungguin sampai kurang lebih sekitar jam 6 pagi. Terlihat gitu ya di langit-langit, di angin-angin rumah. Di luar itu udah mulai kebiru-biruan, artinya udah mulai pagi. Mbak Tri pun karena menunggu tuan rumah ndak bangun-bangun, Mbak Tri pun ya udah aku keluar aja ke teras ke sana. Buka pintu jegrek, menikmati udara pagi di situ ya, udara pagi enak, tapi sakit hatiku ya masih ada terasa dari semalam. Mbak Tri duduk di sana, ada beberapa warga ngelihat, nengok ke situ, ya sempat nyapa begini. Mbak Tri pun menjawab, bolak-balik beberapa warga melihat, sampai akhirnya ada yang nyamperin Mbak Tri. Ini seorang ibu-ibu. Ke situ jalan kaki mendekat ke sana, di belakangnya itu diikutin ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu mendekat ke Mbak Tri kan, Mbak Tri pun akhirnya turun ke bawah ke sana, ke halaman, ke tanahnya di situ. Mbak, disapa sih itu ya, iya Bu gitu. Maaf, Mbak itu siapa? Ditanya begitu. Oh nama saya Tri Bu. Saya semalam numpang tidur di rumah ini, kata si Mbak Tri. Mbaknya tidur di situ Mbak. Iya, saya tidur di dalam sana. Ini ibu-ibu tuh kayak bingung gitu kan. Mbaknya tidur di situ. Emang berani Mbak tidur di situ? Iya, saya ya semalam sih sebenarnya saya tidurnya di sini. Saya kemalaman, kata si Mbak Tri, dan udahlah saya masuk ke sini, bingung nyari tempat tidur. Akhirnya saya tidur di sini, Bu. Dan setelah itu ada yang nawarin tuan rumahnya si Mbak-mbak yang rambutnya pendek, kata si Mbak Tri, itu nyuruh saya masuk. Akhirnya sudah saya tidur di situ di ruang tamu di dalam gitu kan. Ibu-ibunya, hah? Rambut pendek Mbak? Iya, yang rambut pendek. Bapak, kok? Itu kayak berdiskusi sendiri ibu-ibu itu kan. Mbak Tri kenapa ini? Mbak Tri diem aja, nggak bertanya apapun, sampai akhirnya si ibu-ibu itu, bawa sini, malah diajakin ngegosip. Mbaknya ketemu sama itu perempuan yang rambutnya pendek. Iya, serem dah Mbak. Ditanya begitu, Mbak Tri nggak tega bilang serem ya, meskipun awalnya dengan penampilan yang kotor itu Mbak Tri pun agak sedikit takut gitu kan, tapi dia nggak tega ngomong ya serem gitu. Awalnya itu nggak tega, jadi enggak kok, enggak serem, udah mandi ya cantik, katanya begitu. Mbak, tahu ndak sih Mbak, kata si ibu-ibu itu. Iya, kenapa Bu? Rumah ini tuh kosong Mbak, katanya, kata si ibu-ibu itu begitu. Hah, kosong? Kosong bagaimana, kata Mbak Tri kan. Mbak, penghuni terakhirnya, ini ngomong sambil nengok ke ibu-ibu yang lain, cerita-cerita gitu. Penghuni yang terakhir itu Mbak, udah meninggal. Itu, mohon maaf Mbak, itu orang gila, kata si ibu-ibu itu. Hah? Orang gila meninggal? Lah terus semalam itu siapa? Ya itu Mbak. Gambarannya sama persis dengan yang saya ceritakan. Apa yang Mbak lihat, apa yang Mbak temui, itu ya orang yang lagi saya ceritakan. Yang sekarang udah ndak ada Mbak, udah meninggal. Udah 2 tahun, katanya begitu. 2 tahun? Iya, 2 tahun Mbak. Lah terus? Nah akhirnya apa? Mbak Tri kan penasaran, Bu. Anterin saya masuk ke dalam, katanya. Oh ya sudah ya, bertiga kan, pagi-pagi pula. Beranilah ibu-ibu itu nganterin dan menuju ke ruang tamu ke sana. Sofa itu masih ada. Cuman apa?
Di depannya Mbak Tri itu nggak ada suguhan minuman, nggak ada pisang, kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Dan kondisi di dalam itu juga udah mulai banyak ini ya, sarang laba-laba, sawangan kayak gitu udah mulai kotor karena memang udah lama nggak ditempatin di sana. Dan Mbak Tri juga baru nyadar kalau bajunya itu kotor karena debu. Ya mungkin semalam tidur di teras plus tidur di atas sofa yang begitu, yang kondisinya tuh kotor. Cuman Mbak Tri itu masuk ke dalam mau ngambil tasnya. Udah tasnya diambil langsung keluar kan. Nah ibu-ibu itu, Mbak mending gini, Mbak ini bajunya kotor kayak gini. Udah mandi dulu di tempat saya, kata si ibu itu. Duh Bu, tapi saya enggak bawa pakaian ganti. Gampang, itu ada anak saya, sembak seginilah. Itu dipakai badannya segitu sama kayaknya, nanti pinjem baju anak saya dulu katanya. Ya Mbak Tri nggak ada pilihan kan, akhirnya diambillah tawaran tersebut ke rumah si ibu sana, mandi dan lain sebagainya. Mbak Tri itu ya nggak langsung beranjak pulang, karena apa, ditahan. Cerita itu langsung ditransfer ke ibu-ibu yang lain. Akhirnya ibu-ibu yang lain kan jadi kepo, pada ngumpul di situ ada mungkin 9 ibu-ibu. Ini nanyain Mbak Tri, semalam itu gimana Mbak? Mukanya itu gimana Mbak? Bentuknya itu gimana? Cara ngomongnya gimana? Ngomong apa aja? Wis pokoknya itu kayak diinterogasi Mbak Tri. Ya dia cerita apa adanya. Dan akhirnya tibalah di sebuah pertanyaan. Dan Mbaknya sendiri, kenapa Mbak malam-malam kok bisa masuk ke sini? Si Mbak kan tinggalnya di sana jauh, kok bisa sampai sini, itu gimana ceritanya? Mbak Tri mau cerita, aduh gimana ya, aku mau ngarang, kok bisa aku tiba di sini, gimana? Aku diturunin kendaraan, aku nggak tahu kendaraan yang lewat sini kendaraan apa gitu. Mau nggak mau akhirnya apa? Mbak Tri pun cerita kejadian semalam dengan suaminya. Nah dari situ ibu-ibu itu marah gitu kan. Oh dasar suami kurang ajar kayak gitu. Udah Mbak, yang kayak gitu dibuang aja, nggak usah diiniin gitu kan. Nah ini si ibu-ibu teh kan di situ ada bapak-bapaknya gitu ya. Ngomongnya tuh sambil ngelirik-ngelirik begini ya, ngasih ancaman ke bapak-bapak yang ya kayak gitu dibuang aja gitu, nggak ada guna suami seperti itu ngomong kayak gitu. Dan akhirnya ya Mbak Tri pun hanya diem aja sampai kurang lebih sekitar jam 10. Mbak Tri pun pamit undur diri dari tempat tersebut. Mbaknya mau kemana? Mau pulang. Pakai apa Mbak kesananya Mbak? Saya juga enggak tahu, kata Mbak Tri. Kendaraannya apa enggak tahu. Ya sudah kalau kayak gitu, bentar minta tolong gitu kan, minta tolong di situ. Dan akhirnya ada ibu-ibu yang mau nganterin. Ya udah sini tak anterin aku katanya. Akhirnya dianterin lah sama si ibu-ibu tadi pulang ke rumahnya Mbak Tri ke sana. Pulang, suaminya nggak ada di rumah waktu itu. Ada dulu kan tinggalnya di rumahnya Mbak Tri ya. Nah ini suaminya itu nggak pulang, kata si itu. Mbak Tri pun cerita semua ke orang tuanya begini-begini. Ya sudah, akhirnya keputusan diambil. Mbak Tri itu memutuskan untuk berpisah dari si itu, dari suaminya itu tadi. Karena aku udah salah apa-apa, aku dibegitukan, aku udah nggak bisa maafin lagi, kata Mbak Tri. Suatu saat hal seperti ini tuh bisa terulang, dan ya bisa jadi itu kebiasaan. Aku melihat itu bukan tanggung jawab gitu ya, bukan seorang laki-laki yang patut dibanggakan lah bersikap seperti itu ya. Seharusnya semarah-marahnya, toh belum ada bukti dan itu adalah fitnah, dia jangan sampai melakukan sesuatu yang sejauh itu gitu. Itu kan mengancam juga, membahayakan juga, meninggalkan perempuan, istrinya sendiri lagi, itu di daerah yang entah berantah, berbahaya gitu kan. Kalau misal terjadi apa-apa bagaimana? Ya sudah, makin bulat Mbak Tri pun akhirnya berpisah dari suami tersebut. Dan akhirnya Mbak Tri pun melanjutkan kehidupan intinya ya. Dan di sela-sela waktu senggangnya, Mbak Tri itu pernah malam-malam, masih sore sekitar jam 7 itu diantar sama temannya menuju ke kampung tersebut, di mana Mbak Tri sempat singgah sejenak di sana. Nah, Mbak Tri pun langsung ya pertama ke tempat ibu-ibu, balikin baju yang pernah dipinjem itu ya, baju anaknya itu dibalikin ke sana. Setelah dari situ saya mau ke rumah itu, Bu. Lu mau ngapain Mbak? Saya mau minta
saya mau ngucapin terima kasih. Belum borong rumah itu kan kosong. Ya sudah apa-apa lah gitu ya. Tidak apa-apa, saya mau bilang terima kasih aja, soalnya malam itu dia ya yang pertama membantu saya, Bu. Saya dikasih tempat istirahat, dan mungkin kalau ibunda cerita saya juga tidak tahu, dikiranya si Mbak itu tuh masih hidup atau bagaimana. Akhirnya ke situ, ke rumah tersebut jam 7 malam. Di sana Mbak Tri tuh kayak ngomong sendiri, Mbak, siapapun Mbak, saya mengucapkan terima kasih, katanya begitu. Terima kasih karena waktu itu sudah memperbolehkan saya istirahat di rumah ini. Setidaknya ya malam itu saya nggak kedinginan, saya masih sempat tidur sejenak gitu ya di dalam rumahnya Mbak. Saya tuh mengucapkan banyak terima kasih. Setelah itu pintu terbuka, tapi yang merasakan itu hanya Mbak Tri. Ya mungkin halusinasinya Mbak Tri doang, atau memang beneran terjadi seperti itu. Pintu itu terbuka, keluar perempuan itu dari dalam rumah. Itu cuman begini doang, ngelongok, tapi dengan tampang yang kotor gitu ya waktu itu. Itu cuman begini. Mbak Tri pun, makasih ya Mbak ya. Itu ngomong kayak gitu, ya ibu-ibu itu pada ketakutan yang nemenin di sana ya. Dan akhirnya setelah itu ya Mbak Tri pun pulang. Sebelum pulang ya sempat cerita, Mbak emang, ditanya dulu, Mbak, emang ada yang Mbak tadi muncul? Ada Bu, saya ngelihat Bu tadi sempat keluar dari pintunya kebuka. Nah ibu-ibu itu nggak ada yang melihat kalau pintunya itu terbuka. Cuman Mbak Tri melihatnya begitu. Dia tuh senyum, ya mungkin menerima terima kasih saya kali ya Bu ya. Iya Mbak, hati-hati ya gitu ya pulangnya. Iya Bu, saya permisi dulu. Akhirnya Mbak Tri pun pulang. Ya ceritanya segitu aja. Satu pengalaman dari Mbak Tri di momen itu menentukan mau melanjutkan kehidupan keluarganya atau enggak. Baik, terima kasih Mbak Tri atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiju tentu saja terima kasih. Yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Tak lupa doa juga untuk saudara-saudara kita di Sumatera sana, di Aceh sana, semoga segala sesuatunya dipermudah. Logistik cepat masuk ke sana, dapat bantuan juga tentu saja, dan ya semoga bantuan dari luar segera dibuka gitu ya. Kalau memang tidak mampu ya dibuka dulu. Penanganan Aceh itu begitu cepatnya, dan ya narator juga salah satu saksinya. Peran bantuan dari luar negeri itu begitu dahsyat, dan tentu saja bantuan dari masyarakat kita juga sangat besar gitu ya. Ya semoga cepat pulih kondisinya, cepat teratasi, semuanya bisa tercukupi kebutuhannya gitu ya. Dan itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.